Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mukmin ingkang dipun rahmati dening Allah, atau Masjid Tengah nonton yang biasa kita kenal seperti itu. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan takdir indah kepada kita sekalian, yaitu menikmati sujud sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini senantiasa kita syukuri dengan senantiasa berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang membahagiakan, penuh dengan cinta, kasih, dan sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan wonten ing alam donya menika ada batas waktunya, nggih Bapak Ibu, ada batas waktunya. Sehingga kula lan panjenengan nggih makempal manunggal wonten ing alam donya berinteraksi antara manusia satu dengan yang lain. Tentu kadang-kadang ada gesekan, kadang-kadang itu biasa, ada suka duka, ada pertengkaran, kadang-kadang ada kerukunan, kadang-kadang ada perselisihan, kadang-kadang ada perdebatan. Nah, inilah manusia. Saya akan mengutip satu ayat yang insya Allah ketika kita kupas ini menjadi sangat menarik menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Ini ayat ini sering sekali saya kaji selama bertahun-tahun. Ini ayat ini kok cakep banget itu. Ini luar biasa sekali. Apa nih makna yang tersembunyi di balik ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah yang maha mengetahui hal yang gaib, hal yang batin, hal yang tersembunyi, wa syahadah, dan Allah yang maha mengetahui apa yang nampak, apa yang zahir. War-Rahmanur Rahim. Dia maha Rahman, Dia maha Rahim. Bapak Ibu punya keluarga nih, punya tetangga, punya teman. Kira-kira kalau dari kecil sampai dihitung sampai sekarang, Bapak Ibu berteman dengan banyak orang, itu kira-kira nek cara nih Mas Herin itu best friend ya Mas Herin. Ya, punya best friend berapa Bapak Ibu? Wah, oke Pak. Aku sebagai konco kental lah zaman cilian, zaman TK, zaman SD, mungkin ada yang pindah kampung, mungkin ada yang merantau. Wah, koncoku akeh tenan. Wah, apian tenan karo aku. Mengetahui penderitaanku, mau membantu aku gitu. Tapi Bapak Ibu coba kita lihat nih di ayat ini. Ini amalan yang sulit diamalkan oleh banyak orang.
Tapi kalau kita bisa berlatih mengamalkan ini nanti, insya Allah pasti jadi kekasihnya Allah. Pasti jadi hamba kinasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Bapak Ibu, alimul ghaibi wasyahadah. Ngerti sing tersembunyi, ngerti sing nampak, tapi tetap sayang. Ngoten lho, Gusti Allah niku. Tetap sayang kalian jenengan. Nah, sekarang yon saya ngeten, saiki dibalik ngeten. Jenengan duwe kanca akeh nih Bapak Ibu, punya teman banyak. Tapi nyuwun sewu, jenengan kan tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hatinya. Gini apa betul? Kita ini Bapak Ibu baik, ya menilai orang lain baik itu kan dibatasi oleh Allah dengan cara merahasiakan yang batin, merahasiakan yang gaib. Itu baru bisa kita itu baik sama orang lain. Tapi kalau Allah itu nampakkan semua batin kita yang hadir di sini, bisa jadi saya baru assalamualaikum mulai. Assalamualaikum dubus. Gitu Pak. Wah jenenge nyon sewu jenenge tiyang kok nggih. Oh jenenge wong akeh nih Pak. Tapi apakah kita ketika kita bergaul dengan orang lain, apakah yang nampak pada senyumnya atau yang nampak pada perilakunya ini benar apa enggak? Ya, niki. Dan memang nyon sewu, kita ini tidak perlu mencari-cari apa yang dirahasiakan orang atau niatnya orang. Itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Urusan kita itu memang hanya urusan apa yang nampak saja. Oke. Maka ketika kita beragama Islam, ya sing nampak saja. Oke. Yang nampak saja. Misalkan oh wong Islami sholat, ya wis. Ketok sholat berarti Islam. Nek jaring aku Islam kok ora tahu sholat ya berarti keislamannya diragukan. Apalagi sekarang kita jarang tiba-tiba sejak kecil dengar dia bersyahadat sejak kapan. Makanya kadang-kadang yang saya ada majelis zikir ya penting. Majelis zikir itu untuk memastikan oh dia Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah ini penting. Makanya majelis zikir itu saya sangat senang. Pokoknya enek majelis zikir mesti apike, mesti apike, mboten mungkin mboten gitu. Karena mengajak kita sama-sama berjamaah mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya memaparkan hal ini agar kita itu semakin mencintai Allah, semakin takjub dengan kebaikan Allah. Allah itu ngerti janjane adil itu salat niku batine pripun niku ngertos. Ki niate jane krana napa niku nggih ngertos nggih. Tapi nggih niku tadi Allah itu masih tetap Rahman, tetap Rahim. Tetap Rahman, tetap Rahim. Ya, karo wong-wong sing kalau Allah tidak punya sifat Rahman, ya wong kafir niku tidak mungkin bisa menghirup udara dengan leluasa. Tidak mungkin akan mendapatkan setetes air kalau Allah itu tidak punya sifat Rahman. Apalagi ya Allah tahu apa yang di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu, kalau ajeng matur ngenten. Kita ini kan sebenarnya kalau kita sesama manusia ngeten iki nggih jenengan kalih kula, jenengan mireng paling apa yang saya suarakan lewat lisan saya. Tapi jenengan mboten pirsa apa yang tersembunyi bersuara di dalam dada saya. Jenengan mboten ngertos. Artinya ngeten lho, nek sesama manusia kan kita terbatas nih, orang ngerti. Ya memang dibatasi oleh Allah agar kita itu baik. Nah, cobi kita ini dibukakan. Batinnya. Oh nyun sewu, tidak mungkin ada kedamaian di muka bumi ini, Bapak Ibu. Nyun sewu, tidak mungkin ada kedamaian. Nah, misalkan nyun sewu, Mas Heri ini kuansanya akeh banget. Wah, ratusan sok ewon ya. Kayaknya tak jilai duit mesti entuk. Wah, misalnya ngoten nggih. Wong iki mah jilai tenan kayak tenan. Nah, misalkan suatu saat Allah bukakan hatinya, iso bubar saat itu juga. Wah, iki best friendku iki, tak jilai 100 ngek ini 200, jilai 200 ngek ini 500. Tapi coba kalau pas nyileh tenan, tiba-tiba wong sing dianggap apik itu tiba-tiba suara hati ini ngene iki. Dadi wong kok gur jaga ketok. Bayangkan. Pripun Mas Heri? Gitu. Itu apik, nek apikane Gusti Allah niku memang
Suara-suara batin itu kita tertutup. Cuman Allah ingin memberitahukan kepada kita, ning Gusti Allah mendengarkan kita. Nah, ngoten lho Bapak Ibu, maksud kula ngoten. Nggih, orang lain memang tidak mendengarkan kita. Orang lain tidak mengetahui suara hati kita, tapi Allah itu Maha tahu apa yang terbersit dalam diri kita. Maka mohon maaf, kalau kita itu beramal soleh, itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita itu pasti takut kalau hati kita itu berbeda dengan apa yang ada di lisan kita. Lisane apik, lisane mulus, lisane memuji, lisane ngelem, tapi batine tenang apa ora? Oh, kadang-kadang tiyang itu batin, lisane ngelem, batine mboten nggih enten kok. Atau bisa jadi terbalik. Itu makom tertentu kalau itu. Tapi rata-rata tiyang niku nggih memang nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, ini perkara gampang nih, nyuwun sewu. Perkara sederhana tapi dilakoni nggih rada angel. Tapi harus dilatih. Kita harus melatih bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang terbersit dalam dada kita. Pun wonten nggih Bapak Ibu, tinggi dilatih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang ada di dalam kolbu kita yang kita kenal dengan nama niat. Ya, Bapak Ibu. Semua ibadah itu rukun yang pertama adalah niat. Nah, niatnya ini seperti apa? Itu Allah Maha tahu. Maka semua ulama, ini tidak ada perdebatan, semua ulama itu mewajibkan kita untuk senantiasa meluruskan niat kita terlebih dahulu dalam beramal, dalam beribadah, dalam bergaul, dalam menjalani aktivitas kehidupan dunia kita. Dan nyuwun sewu Bapak Ibu, Allah itu mendengar suara hati kita itu lebih jelas daripada jenengan mendengar suara saya saat ini. Jadi misalkan nyuwun sewu nggih, kok kita itu dengan orang lain kok tidak baik, batinnya tidak baik. Nah, itu ternyata Allah tahu. Allah tahu lebih jelas daripada apa Bapak Ibu, apa yang jenengan dengarkan dari suara saya saat ini. Allah lebih mendengar. Nah, pramila monggo ayat ini untuk memastikan kalau Allah itu Tuhan yang berhak kita sembah. Allah itu alimul ghaibi wa syahadah, mengerti hal yang gaib dan yang nampak. Maka bentuk ibadah kita, ibadah niku tunduk nggih berarti nggih. Tunduk, kali Gusti Allah. Berarti nek tunduk tenan kali Gusti Allah, maka semua ibadah kita mulai saat ini, hal yang batin itu harus menjadi prioritas Bapak Ibu. Nanti di akhirat nyuwun sewu, banyak orang itu beramal tapi mboten ngunduh. Ketoke salat, ketoke ngaji, ketoke poso. Ngoten nggih. Ketoke yo sregep nulungi tiyang, tapi amalnya ini ternyata bisa hancur semua gara-gara napa Bapak Ibu? Niatnya salah. Hati jenengan nulungi tangga, wah tangga ini kok gendenge, nah misalkan ngoten nggih, bolong-bolong, wah yuk gotong royong ngewaki omahe tanggane. Terus jenengan, ayo Pak ngewaki. Yo iya no ngewaki, ora ngewaki yo pekewo. Jadi kalau no pekewo niku maneman, maneman. Jadi ini bukan karena Allah itu menjadi nol apa yang kita lakukan. Nggih maneman. Tapi kalau kita melakukan itu semua karena Allah, nyuwun sewu nih Bapak Ibu, meskipun dinilai orang lain itu tidak baik, artinya nyuwun sewu, kadang-kadang tiyang niku prasangkane
enek-enek wae nggih. Misalkan jenengan tukang napa niku mendeti donatur, ya, donatir, kartu donatir misalnya ngoten nggih. Jenengan pun berbuat baik, mubeng meskipun ada orang yang berprasangka yang tidak baik. Wah, iki asli mubeng entuke 100.000 sing disetorke 70.000. Tapi jenengan mireng niku nggih biasa wae. Nesu yo ora, mbantah ora, karena jenengan pirsa. Lho, lah wong Gusti Allah Maha pirsa kok dadak bingung-bingung klarifikasi. Ya sudah, biasa saja. Kenapa? Kita sudah bertauhid. Itu urusan kita itu sudah dengan Allah. Jadi tidak perlu terlalu sibuk dengan apa yang ada di sekitar kita nih, Bapak Ibu. Nah, niki memang untuk hal-hal seperti ini memang perlu latihan nggih, latihan nggih Bapak Ibu. Apalagi nyun sewu kula lan panjenengan nggih sami-sami mangertosi bilih kula lan panjenengan menika wonten ing alam donya niku ming sedelok ngoten nggih, ming sekedap. Di apa yang sebenarnya mau kita banggakan? Kalau di dalam kitab Hikam, Bapak Ibu, di dalam kitab Hikam, itu di kitab Hikam itu di pengantarnya dijelaskan bahwa dalam rangka kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu memang harus memahami betul tujuan hidup kita. Kita harus paham betul letak kuasa Allah pada kehidupan kita. Bagaimana Allah mengatur kita dalam segala hal. Maka bolak-balik kula matur, kadang saya juga menyampaikan jika ada orang yang ingin menghancurkan kita, 1.000 orang bersekutu memusuhi kita, ingin menghancurkan kita. Kalau Allah tidak menghendaki, maka kita pasti selamat. Tapi kalau ada satu orang saja yang berniat untuk menghancurkan kita, berniat untuk menusuk kita, kok kita terluka, kita kena tenan, kok yo hancur tenan, maka yakinlah bahwa kehendak Allah itu baik untuk kita. Nonton Bapak Ibu. Jadi luka itu baik, rasa sakit itu baik. Artinya apa? Di pengantar kitab Hikam ini mengajarkan kepada kula lan panjenengan bilih urusan batin ini perlu ditata tenanan. Bagaimana kita ini menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala niku batine kedah dilatih tenanan. Termasuk bagaimana kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo niki kula lan panjenengan menika nglampahi pagesangan ini nggih Bapak Ibu nggih dionceki tenanan. Karena yang disebut amaliyah yang berhasil itu ketika batin kita ini oke, kemudian fisik kita juga oke, Bapak Ibu. Karena kita ini terdiri dari lahir dan batin. Maka secara lahir kita itu juga harus tunduk pada Allah dengan gerakan sholat, sujud, dan sebagainya. Termasuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain, menjauhi larangannya. Dan secara batin pun juga sama, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya yang nampak lahir saja, tapi juga apa yang nampak pada batin kita, Bapak Ibu. Apa yang nampak pada batin kita. Nah, pramila kula lan panjenengan kedah siap ketika mendengarkan apa yang tidak menyenangkan hati kita. Ya, kadang-kadang nyun sewu kita kan gampang sakit hati. Oh, jari ini kae ngenten Pak jenengan begini, jari ini kae begini. Ya, itu tidak perlu dimasukkan ke hati, Bapak. Karena kita ya itu tadi, kalau niat kita itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terlalu mementingkan penilaian orang lain. Artosipun yang membuat bahagia kita itu penilaian Allah Subhanahu wa taala ngoten maksud kula. Nggih. Jadi memang dan nyuwun sewu nggih kula matur ngados ngenten, kita juga sama-sama tidak tahu nggih Bapak Ibu. Kula nggih mboten ngertos apa yang di dalam hati jenengan seperti apa nggih kula mboten ngertos.
Jenengan nggih mboten ngertos apa yang ada di dalam hati kita. Maka para ulama-ulama ahli kolbu itu tidak berani merendahkan orang yang secara tampilan fisik mungkin di dunianya remeh. Niku nyun sewu tidak berani. Ya, misalkan nyun sewu ketinggal kok enten wong kita ya yang mungkin musafir atau gelandangan, atau mungkin orang yang mungkin profesinya tidak menurut kita di masyarakat rendah gitu. Itu orang ahli kolbu itu tidak berani memandang sebelah mata, itu tidak boleh, tidak bisa. Karena apa? Bisa jadi secara fisik dia di dunia dipandang rendah oleh manusia, bisa jadi secara batinnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki derajat yang sangat mulia. Nah, maka ahli-ahli kolbu ini pernah, Bapak Ibu, suatu ketika ada orang, iku sholat, terus ngenten sholat berjamaah, enten tiang bengok-bengok, mbak ting jopo bengok-bengok gitu nih. Wah, kalau misalnya kayak imam terganggu, wah, kecah nih, sopo kayaknya, celuk, mas, mana yang sholat bengok-bengok gitu. Terus ini ternyata kebetulan dalam cerita ini yang ditegur itu orang yang ahli dalam agama, dalam tanda petik, ahli tasawuf. Anda membuat salat saya itu tidak kusuk, goro-goro bengok-bengok. Kata orang itu, lah, kok bisa? Anda tidak kusuk karena suara saya. Bukankah seharusnya kalau Anda itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa, bukankah kau harusnya tunduk dan fokus hanya pada Allah, tidak perlu terganggu dengan yang lain? Sama seperti orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu fokus pada yang dicintai. Itu meskipun dihujat, dicaci maki oleh banyak orang, selama yang dia cintai itu mendukung penuh apa yang dia lakukan, maka dia tetap akan bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Nah, maka kadang-kadang kita ini Bapak Ibu lebih sibuk ngurusi atau mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan kita, tetapi jarang kita itu introspeksi atas diri kita sendiri. Makanya monggo, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak melihat fisik kita, ketampanan kita, zahir kita, harta benda kita. Tapi yang Allah lihat itu hati kita dan amal kita. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita. Sehingga nyun sewu, banyak manusia di dunia ini tertipu dunia, nyun sewu nih Bapak Ibu. Sehingga manusia itu berlomba-lomba hanya mengejar kebahagiaan dunia saja Bapak Ibu. Nek kumpul-kumpul nanti cerita gajine sapa sing paling dhuwur. Anake sapa sing luwih sukses. Bondone sapa sing luwih akeh. Jabatane sapa sing luwih dhuwur. Lah padahal jabatan itu berapa tahun Anda menjabat? Jadi presiden, jadi bupati. Jadi napa meneh? DPR dan lain-lain. Itu berapa lama jabatan itu bertahan? Anda menumpuk harta benda sampai berapa miliar, sampai berapa triliun. Wah, kalau kemarin ada kasus sampai ratusan miliar, sampai emas berkilo-kilo. Sampai kapan harta itu mau dimiliki? Wong raga itu semakin menua kok, gitu nggih. Raga kita menua, Bapak Ibu. Jadi nyuwun sewu kula lan panjenengan yang saat ini sudah memiliki uban, itu bentuk kasih sayang Allah yang mengingatkan kita bahwa lho, wancine wis cedhak kan ngoten. Makanya uban, kula nggih pun kathah ya Bapak Ibu. Uban niku mboten angsal disemir sesuai warna rambut asli. Itu ilatnya, sebabnya itu supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak lupa bahwa kita itu sudah tua, bahwa kita itu sudah semakin sedikit
waktu yang telah Allah berikan. Ibaratnya nyun sewu, ibaratnya lilin nggih, Pak nggih. Bu nggih. Lilin pas oglangan iki kali. Nah, nek panjenengan mirsani lilin, niku kan kalau dia semakin dia menyala terus, itu kan lama-lama dia berkurang. Ya, kurang lebih nggih seperti itu. Nah, kok suwe-suwe entek yo mati. Nah, kurang lebih ngoten. Itu adalah waktu. Maka monggo hidup kita ini supaya berkah, nggih, Bapak Ibu. Amal kita ini supaya bisa diterima oleh Allah, terjaga. Maka nyun sewu yang harus kita latih memang hati kita, nggih, Bapak Ibu. Nggih, hati kita. Dan nyun sewu di dalam dada kita niki nggih, Bapak Ibu, itu ada pertempuran batin itu yang senantiasa terjadi. Bahkan nek jenengan mboten kraos, kula panjenengan ndek salat niku jan-jane nggih nembe perang. Nggih, pikirane perang, ngoten nggih. Fokus kalih Gusti Allah napa mboten? Nggih, batine nggih perang jan-jane nggih, Bapak Ibu. Batine niku nggih perang. Artinya bagaimana kita memerangi diri kita, apakah kita itu bisa fokus menyembah Allah atau tidak. Nah, maka kita ini ada orang yang terpengaruh oleh hawa nafsunya, maka nyun sewu, pengennya ya gur menguasai, merebut, membunuh, kan ngoten nggih. Wis berperang. Mungkin menurut mereka itu benar. Maka dalam hal ini orang yang dikuasai oleh nafsunya, nyun sewu nggih, Bapak Ibu. Karena tadi orang yang dikuasai hawa nafsunya itu dia apa namanya? Terhijab dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak sadar. Sehingga orang yang dikuasai hawa nafsunya itu nyun sewu sangat. Itu ketika dia berbuat salah itu tidak sadar. Atau lebih tepatnya dia tidak merasa berbuat salah. Makanya nek jenengan persani, ya, orang-orang Zionis nih kok Bu, Pak. Itu ketika diwawancara, kenapa kok membunuh orang-orang Palestina? Itu bagi mereka itu yo wih bener gitu nih. Bahaya kan ngoten niku. Nah, maka monggo ini kita yang mumpung kita masih hidup, ya Bapak Ibu, mumpung kita masih hidup, maka monggo kita kaji bener-bener alimul ghaibi wasyahadah. Niku nek perlu diwirid. Maksudnya diwirid niku direnungkan. Terus menerus Gusti Allah itu ngerti sing gaib. Apa sing tak batin iki. Oh nek aku nampa tamu pas wayah kesel, nggih. Misal suara hatine niku, aduh jane pengen leren kok ya nek tamu, ngoten nggih. Ya, untung tamune ra krungu, ngoten nggih. Nah, tapi ini kita mendapat perintah Allah, muliakanlah tamumu. Ngoten lho. Perkarane niku, jane kesel. Ning perintah Gusti Allah niku muliakanlah tamumu. Kecuali kalau kita sudah di dalam wis kancingan didodoki ngoten panjenengan sari mboten masalah. Ya, tapi kalau posisinya pas lawangan bukaan, wah tiba-tiba datang, ngoten nggih. Wah, kita kan tidak boleh mengusir nggih. Nah, maka harus diterima. Maka batin kita yang kurang pas dalam bersikap itu nih Bapak Ibu, maka karena kita sadar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa Allah itu mengerti nih, maka monggo itu kita kelola, kita latih pelan-pelan. Nih, ngoten nggih Bapak Ibu. Dan ini monggo apa yang kami sampaikan ini memang sederhana nggih Bapak Ibu, tapi ini perkara yang berat nggih, perkara yang berat. Bahkan di dalam hadis Nabi nggih, banyak nggih Bapak Ibu yang menjelaskan tentang bagaimana agar kita ini menjaga kemurnian dan kesucian batin kita, menjaga kesadaran bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Nah, ini poin pentingnya ngonten nggih Bapak Ibu. Bisa dipahami mboten nggih Bapak Ibu? Saged nggih, nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita kan kita manusia ya Pak. Kita itu tidak tiba-tiba kadang-kadang moro-moro apik terus. Kadang-kadang ngomong ya ono ndongkole, kadang-kadang ono mangkele, ono anune. Ya, memang betul Bapak Ibu. Namanya hati itu mudah bolak-balik. Wong kadang-kadang nyuwun sewu nggih.
Wong tiyak kula niku jenenge kadang-kadang ati nggih, mboten enten sing ngertos. Kula niku kagungan rencang, nggih, kagungan rencang. Niku melamar perempuan, itu malam itu ditolak. Wih, ditolak, langsung tolak. Nah, terus ketika saya cari informasi, kok ngopo ditolak? Itu jawabannya yang perempuan, kok kaya ora tek serius ngono, nembung kaya ora tek tenanan. Nah, terus yang laki-laki ini terus kemudian diberitahu, wah nek nembungi sing rada serius, dibaleni Bapak Ibu, dibaleni carane. Jadi misalkan yang pertama tadi dianggap ora tek serius ditolak, niku yang laki-laki nggak menyerah, diulangi lagi satu kali lagi diterima. Loh, pripun ini? Kan artinya urusan batin niku Gusti Allah niku bolak-balik kan nggih cepet. Maka memang kenapa kok Allah merahasiakan batin kita, karena batin kita rubahe cepet. Kadang-kadang nesune cepet, moro-moro mari, moro-moro mangkel, bar kuwi terus moro-moro dinetralisir mari, kan ngoten. Maka langkah kita bagaimana Bapak Ibu? Sing betul adalah ketika batin kita bergejolak, nggih, maka panjenengan kedah mengendalikan. Batin kita bergejolak, nggih, nafsu kita nggih, bergejolak, nggih, Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati kita itu bergejolak, maka kita harus belajar mengendalikan Bapak Ibu. Mengendalikan kuda lebih mudah Bapak Ibu. Karena nampak. Tapi mengendalikan batin kita itu memang butuh latihan tenanan. Nah, niki mungkin nggih, nek jenengan penasaran. Ini karena Allah itu Al-Alim, nggih. Allah itu Maha mengajarkan. Nek jenengan sing dimaksud Pak Fauzi kuwi nek adewe iki kon ngatur batine gen resik, gen anu piye niku pripun? Lah jenengan nyuwun petunjuk kali Gusti Allah, pasti jenengan diberi kejadian yang akan mengajarkan panjenengan. Ngoten Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku nek kula lan panjenengan ngaji sesuatu nggih Bapak Ibu. Misalkan, ya Allah, jadikan saya orang sabar. Mesti langsung diuji. Yang membuat dia belajar agar menjadi sabar. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang bersyukur. Ngoten nih, sami. Ya, pasti ada perkara itu. Nah, maka ketika kita ngaji, ini beneran, kita sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan mengkondisikan kita dalam suatu hal yang membuat kita itu memahami. Oh, sing dimaksud nih kajian mau iki boleh. Ngoten lho. Oh, ternyata memang awake dhewe iki memang urip iki memang kudu gemantunge karo Gusti Allah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal tauhid. Ya, ini penting karena kan tadi kan judulnya kan Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dalam hal tauhid, kadang-kadang nyun sewu nggih, kita harus fair. Kadang-kadang banyak pemikiran manusia itu yang sepotong-potong, jadi tidak utuh. Maka kalau kita melihat tauhid niki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tauhid ini urusan batin ini ya berarti kan ini adalah hal mutlak yang Allah tahu, ngoten nggih. Sehingga kita harus belajar, misalkan ngenten. Nggih, misalkan ngenten. Allah itu Tuhan yang berhak kita sembah. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Allah itu adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Maka ini juga harus diilmui ya Bapak Ibu. Jadi ada di alam semesta ini sesuatu yang sudah diberi hak oleh Allah melalui sunnatullahnya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah sendiri. Artinya kalau terjadi pada Nabi itu disebut mukjizat. Kalau terjadi pada orang-orang yang kekasihnya Allah itu disebut karomah. Itu ada. Itu ada. Ya, pramila monggo ini kita memahami ini dengan baik nih Bapak Ibu. Memahami ini dengan baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa itu membantu kita itu kadang ya
Kadang tidak kudu ketok langsung, misalnya ngeten nggih. Ada orang tenggelam di laut. Ada yang ditolong oleh Allah itu, ya, itu dengan didatangkan nelayan. Ada yang ditolong Allah itu dengan didatangkan ikan, kan nonton nggih? Ada yang ditolong Allah dengan didatangkan mungkin sebongkah kayu. Nonton. Kalau itu berarti wasilah, ada perantaranya. Jadi segala sesuatu itu kalau pertolongan Allah itu ada dengan perantaranya. Kalau hal yang terjadi tidak dengan cara yang logis seperti itu, seperti halnya misalkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, itu kan Allah langsung turun tangan. Wahai api, sejuklah. Nah, jadi tidak, Nabi Ibrahim itu tidak tiba-tiba dibantu oleh bala tentara atau tiba-tiba kemudian ada orang membawa air menyiram dan lain sebagainya, tapi langsung atas kuasa Allah yang secara hukum alam sunatullah itu tidak mungkin terjadi. Logikanya kan nonton. Api itu pasti membakar. Kok api tidak membakar? Nah itu karena api diperintah oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk bersifat tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini kan di luar nih Bapak Ibu. Maka ketika ada orang, sewu, jangan memikirkan segala sesuatu itu sing menurut akal tok, nonton maksud kula nonton. Jadi ada kuasa Allah di situ, nonton lho Bapak Ibu. Maksudnya ngeten, contoh nggih. Orang divonis penyakit, wah ini stadium 4. Umurnya mesti jilongkas mati iki. Petang tahun kas, 3 tahun kas mati iki, jelas. Dokter ahli spesialis menyampaikan itu, wah umurnya ra mungkin dawa. Kalau kita meyakini itu, Bapak Ibu nyuwun sewu, berarti kita ini secara tauhid kurang. Karena kan hidup dan mati kita itu di tangan Allah. Oke, secara ilmu pengetahuan itu hanya menjadi kehati-hatian saja untuk kita. Tapi tidak boleh langsung diyakini, oh ya tenan kok dokter ngomong 2 tahun kok 2 tahun tenan. Oh, tidak bisa. Bisa jadi panjenengan minta pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah merubah takdir itu. Nah, ngonten. Jadi kalau keluaran panjenengan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi dengan amaliyah kita, maka Allah pula berhak merubah takdir itu. Nah, nonton nih, Bapak Ibu. Maka monggo kita beramal dengan menyambungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ini dirahmati Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menikmati semua itu, Bapak Ibu. Ditakdirkan. Istimewanya orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semua aktivitasnya menjadi kebaikan. Semua aktivitasnya menjadi ibadah kepada Allah. Kenapa? Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dia pandai bersyukur. Kalau dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pandai bersabar. Nah, ini. Pramila monggo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekedhik kula matur wonten ing pengaosan dalu menika, mugi bisa dipahami bahwa intinya adalah mari kita dalam setiap beramal soleh, kita mengajarkan kepada diri kita bahwa yang menjadi tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar apa yang ada di dalam hati kita dengan sangat jelas. Makanya saya kadang-kadang kita itu enenge ya isin jane ya Allah, Gusti Allah ngerti apa apike dhewe, apa elek dhewe. Bisa jadi kalau jenengan yang saya nggih Bapak Ibu, jenengan melihat saya baik karena jenengan tidak tahu keburukan saya. Terus mboten. Nggih to nggih? Nggih. Coba kalau kita itu sama-sama ditunjukkan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Bisa jadi kita, wah kaya wonge gur kaya ngene, oh kaya gur kaya ngene, kan gitu nih. Maka monggo ini menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang sangat mutlak, penting, karena ini adalah ibadah tertinggi seorang hamba, Bapak Ibu. Ibadah tertinggi seorang hamba adalah menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, kita sadari keberadaannya, sehingga kita dalam beraktivitas ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang rawuh dalam majelis ini Isya jam 47 ya. Oh 51. Kita yang hadir di majelis ini siap tidak siap, mau tidak mau, kita ngantri nih, Bapak Ibu, ngantri, digilir, gantian. Suatu saat yang tinggal siapa, yang pergi siapa, yang tinggal siapa, yang pergi siapa. Tetapi yang jelas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya memastikan bahwa kematian itu adalah hadiah terindah dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Kalau kenikmatan dunia itu terbatas, Bapak Ibu. Kenikmatan dunia itu terbatas. Jenengan seneng ngopi, ya segelas kopi terbatas. Itu sing enak. Jenengan disukani sak porong, wis dadi beda. Itu terbatas. Sama, jenengan berkeluarga, kumpul istri, napa mleh, blonjo dan sebagainya. Jenengan punya harta benda dan sebagainya. Itu jenengan bisa menikmati itu terbatas. Bahkan jenengan punya villa atau rumah mewah ukuran 1000 meter yang kolam renang macam-macam, tapi jenengan duduk di situ, tidur di situ, yang dibutuhkan hanya berapa ruangan kita ini. Mungkin 60 kali 60. Tidak semuanya bisa kita jelajahi, kita nih. Tapi surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya tak terbatas. Maka monggo kita mencari kenikmatan surga Allah yang tak terbatas dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan batin yang benar, hati yang suci, hati yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.